Sejarah penjajahan Indonesia. Masa penjajahan Indonesia tidak langsung dimulai ketika orang-orang Belanda pertama kali menginjakkan kaki di Nusantara pada akhir abad ke-16. Sebaliknya, proses penjajahan oleh Belanda merupakan proses ekspansi politik yang lambat, bertahap dan berlangsung selama beberapa abad sebelum mencapai batas-batas wilayah Indonesia seperti yang ada sekarang. Selama abad ke-18, FOC memantapkan dirinya sebagai kekuatan ekonomi dan politik di Pulau Jawa setelah runtuhnya Kesultanan Mataram. Perusahaan dagang Belanda ini telah menjadi kekuatan utama di perdagangan Asia sejak awal 1600-an. Tetapi pada abad ke-18, mulai dalam politik pribumi di Pulau Jawa demi meningkatkan kekuasaan mereka pada ekonomi lokal. Namun, korupsi manajemen yang buruk dan persaingan ketat di Inggris mengakibatkan VOC menjelang akhir abad ke-18 pada tahun 1796. VOC akhirnya bangkrut dan kemudian dinasionalisasi oleh pemerintah Belanda. Akibatnya, harta dan milik FOC di Nusantara jatuh ke tangan mahkota Belanda pada tahun 1800. Namun, ketika Prancis menduduki Belanda antara tahun 1806 dan 1815, harta tersebut dipindahkan ke tangan Inggris setelah kekalahan Napoleon di Waterloo. Diputuskan bahwa sebagian besar wilayah Nusantara kembali ke tangan Belanda. Arsitek pemerintahan kolonial di Indonesia. Dua nama menonjol sebagai arsitek pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Pertama, Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal 1808 sampai 1811. Ketika Belanda dikuasai oleh Perancis, dan kedua Letnan Inggris Stafford Raffles, Gubernur Jenderal 1811 sampai 1816. Ketika Jawa dikuasai Inggris, Daendels mereorganisasi pemerintahan kolonial pusat dan daerah dengan membagi Pulau Jawa dan distrik yang dipimpin oleh seorang pegawai negeri sipil Eropa yang disebutkan residen, yang secara langsung merupakan bawahan dari dan harus melapor kepada Gubernur Jenderal di Batavia. Pada residen ini bertanggung jawab atas berbagai hal di residensi mereka, termasuk masalah hukum dan organisasi pertanian. Raffles melanjutkan reorganisasi pendahuluannya dengan mereformasi pengadilan, polisi, dan sistem administrasi di Jawa. Dia memperkenalkan pajak tanah di Jawa yang berarti bahwa petani Jawa harus membayar pajak, kira-kira nilai 2/5 dari panen tahunan mereka, kepada pihak berwenang. Raffles juga sangat tertarik dengan budaya dan bahasa Jawa. Pada tahun 1817, ia menerbitkan bukunya The History of Java, salah satu karya akademis pertama yang topiknya Pulau Jawa. Namun reorganisasi administrasinya yang diterapkan Raffles juga berarti meningkatnya intervensi pihak akibat di masyarakat dan ekonomi Jawa, yang tercermin dari meningkatnya jumlah pejabat peringkat menengah Eropa yang bekerja di residensi-residensi di Pulau Jawa antara tahun 1825 dan tahun 1890. Jumlah ini meningkat dari 73 menjadi 190 pejabat Eropa. Zaman liberal Hindia Belanda. Semakin banyak suara terdengar di Belanda yang menolak sistem tanam paksa dan mendorong sebuah pendekatan yang lebih liberal bagi perusahaan-perusahaan asing. Penolakan sistem tanam paksa ini terjadi karena alasan kemanusiaan dan ekonomi. Pada 1870, kelompok liberal di Belanda memenangkan kekuasaan di parlemen Belanda dan dengan sukses menghilangkan beberapa ciri khas sistem tanam paksa, seperti persentase penanaman beserta
keharusan menggunakan lahan dan tenaga kerja untuk mengekspor hasil panen.